Halo semuanya, balik lagi di Murphy Wijaya Channel. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, sehat-sehat selalu buat kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka ya. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berasal dari Norwegia. Film ini menceritakan tentang sosok monster yang keluar dari tempat persembunyiannya karena terusik oleh proyek pemerintah. Nah, buat kalian yang belum nonton filmnya, gue saranin nonton filmnya dulu. Dan buat kalian yang mau nikmatin alur ceritanya, silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, gimana alur cerita selengkapnya? Gak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan Troll 2022. Let's go! Film diawali oleh penampakan seorang pria yang bernama Tobias Tidman dan anaknya yang bernama Nora Tidman yang sedang mendaki sebuah bukit. Sesampainya mereka di puncak, sang ayah menceritakan sebuah dongeng kepada anaknya tentang sesosok makhluk yang terbuat dari tanah dan batu yang dinamai dengan troll. 20 tahun kemudian, Nora sudah bertambah dewasa dan sudah menjadi seorang ahli paleontologi yang menemukan sebuah fosil di sekitar pantai Atlantik. Lalu scene berpindah pada daerah sekitar pegunungan yang bernama Dorf yang sedang dilakukan pembuatan sebuah terowongan untuk dijadikan sarana kereta api cepat di Norwegia. Para petugas masuk ke dalam terowongan tersebut dan tiba-tiba sebuah hal mengerikan pun terjadi sehingga membuat mereka lari kocar-kacir. Kabar tentang peristiwa tersebut pun sampai ke ibu kota yang bernama Oslo. Lalu mereka mengirimkan beberapa armada angkatan udara untuk meninjau lokasi tersebut. Laporan pun diterima oleh para petinggi ibu kota. Betapa terkejutnya mereka dengan apa yang mereka saksikan. Sebuah fenomena yang tidak biasa. Sang Perdana Menteri Oslo menugaskan kepada penasihatnya yang bernama Andreas Isaksen untuk mencari seorang ahli dalam mengidentifikasikan hal tersebut. Lalu Nora yang sedang berpesta kecil-kecilan dengan kawan-kawannya dikejutkan dengan kedatangan sebuah helikopter. Helikopter itu menjemputnya untuk mengikuti rapat para petinggi di ibu kota. Video hasil rekaman armada angkatan udara pun diputar. Nora yang seorang ahli paleontologi mengatakan bahwa itu adalah sebuah penampakan jejak kaki berukuran raksasa. Sontak semua yang berada di dalam ruangan pun tidak mempercayai hal tersebut. Tetapi pada saat video yang lain diputar, ternyata ada penampakan lain pada saat keributan di daerah pembuatan terowongan itu terjadi. Sebuah sosok makhluk berukuran raksasa yang membuat semua orang pun berpikir keras dengan apa yang mereka lihat saat itu. Setelah melewati perdebatan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka semua pun sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nora dan menjadikan Nora Tidman sebagai penasihat ilmiah. Kemudian Nora dengan ditemani oleh Andreas memulai tugasnya dengan melihat langsung sebuah daerah bernama Lesia yang berada di sekitar pegunungan. Di sini mereka berkenalan dengan seorang tentara yang bernama Christopher Holm. Dia melaporkan tentang sebuah penemuan jejak kaki berukuran besar. Lalu mereka pun menyusuri jejak kaki tersebut. Di dalam proses pencariannya, mereka menyempatkan diri untuk mampir ke suatu tempat di mana ayahnya Nora berada. Tobias Tidman yang seorang ahli dialek dan folklore ternyata melakukan sebuah penelitian tentang keberadaan sebuah makhluk mitologi yang bernama troll di gubuknya. Dan pada akhirnya, Tobias pun ikut dalam proses pencarian tersebut. Sesampainya mereka di lokasi jejak terakhir ditemukan, Tobias pun langsung aktif meneliti tempat tersebut.
Nora mendatangi Tobias, lalu percakapan antara ayah dan anak pun terjadi. Tetapi tidak lama kemudian Nora merasakan sesuatu hal yang aneh berada di sekitarnya. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok raksasa yang muncul dari kamuflasenya. Disinilah kita melihat jelas bagaimana sosok troll yang terbuat dari tanah dan batu itu. Semua orang pun kaget melihat makhluk raksasa tersebut. Tidman dan Anderson melaporkan kejadian tersebut ke ibu kota dan meminta untuk menghentikan proyek pembuatan terowongan karena mereka berpikir hal itulah yang mengganggu sang raksasa tersebut. Tetapi Perdana Menteri tidak menanggapi aspirasi dari Tobias. Justru, dia memerintahkan militer untuk mengatasi sang raksasa tersebut. Para tentara yang mendapatkan perintah segera mempersiapkan diri mereka beserta armada yang mereka miliki untuk melakukan penyerangan. Tidman dan Andreas memohon kepada Kapten Chris untuk ikut dalam operasi tersebut. Awalnya mereka ini tidak diizinkan, tetapi dengan alasan untuk memenuhi penelitian, akhirnya mereka pun diizinkan dengan syarat segala gerakan mereka harus mengikuti komando dari Kapten Chris. Sesampainya di titik penyerangan, mereka semua langsung membuat formasi dan bersiap untuk membunuh sang raksasa. Sang raksasa pun datang dari kegelapan, lalu anggota militer yang berada di garis depan pun melakukan penyerangan. Tapi sayangnya, segala macam penyerangan dari anggota militer tidak berdampak apa-apa terhadap sang raksasa. Serangan mereka membuat marah sang raksasa. Mereka semua pun panik, formasi mereka pecah dan Kapten Chris pun akhirnya menarik mundur semua pasukan. Ketika mereka sedang bersembunyi, terlihatlah seorang tentara yang sedang berdoa meminta perlindungan dari Tuhannya. Sang raksasa yang mencium bau darah pada orang tersebut akhirnya menangkap orang tersebut lalu memakannya. Setelah kejadian itu, terjadilah aksi heroik dari Tobias Tidman. Dengan gagah berani, Tobias Tidman berhadapan langsung dengan si raksasa. Dan tak disangka-sangka sang raksasa ini tidak menunjukkan amarahnya pada Tobias. Tobias pun berbicara pada sang raksasa tersebut. Tetapi, sayangnya dari belakang si raksasa ini ada satu orang yang tentara yang menembak si raksasa tersebut dengan menggunakan sebuah tank. Sang raksasa pun marah lalu menyerang tank tersebut. Karena sang raksasa berbalik arah, Tobias pun terkena sabetan ekor dari si raksasa. Karena Tobias mengalami luka yang cukup parah, akhirnya Tobias pun meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa teka-teki untuk Nora. Beberapa waktu kemudian, Andreas dan Kapten Chris menyatakan rasa belasungkawanya kepada Nora. Setelah itu, mereka membahas sebuah dongeng tentang hubungan antara troll dan kristenisasi wilayah Norwegia. Yang mana sang troll ini tidak menyukai hal-hal yang berbau agama. Dan ternyata dari dongeng tersebut membuat Nora mendapatkan sebuah gagasan untuk menyerang sang troll ini bukan menggunakan senjata militer, melainkan menggunakan lonceng besar yang berasal dari gereja. Keesokan harinya troll terlihat melintasi taman hiburan yang berada di kaki bukit. Orang-orang yang ada di sana pun panik lalu mereka berhamburan menyelamatkan diri. Dan tibalah 4 helikopter yang masing-masing dari helikopter tersebut membawa satu buah lonceng dan kemudian helikopter tersebut memutari sang raksasa. Sang raksasa yang terganggu dengan suara lonceng tersebut pun marah dan pada akhirnya dia mulai menghancurkan helikopter itu satu persatu. Nah, di sini kita melihat sebuah momen yang akan mengubah pemikiran kita tentang sang raksasa ini. Ya, dia menyelamatkan seorang anak kecil yang akan tertimpa helikopter yang jatuh. Peristiwa itu membuat Nora dan yang lainnya pun menyadari sesuatu bahwa makhluk raksasa ini ternyata memiliki sebuah perasaan. Berita pun tersebar ke segala penjuru Norwegia. Nora, Andreas, dan Kapten Chris datang ke Oslo untuk melaporkan tentang kegagalannya kepada Perdana Menteri.
Sang Perdana Menteri yang kecewa pun akhirnya memecat Nora Tirman dari jabatannya sebagai penasihat ilmiah. Nora keluar dari ruangan dan Chris pun menghampirinya untuk mengucapkan salam perpisahan. Di saat para petinggi sedang melakukan rapat, Andreas, sang penasihat Perdana Menteri, menyela pembicaraan. Tetapi seorang pejabat militer yang bernama Seckert memintanya untuk keluar dan akhirnya Andreas yang kesal menyatakan pengunduran dirinya sebagai penasihat Perdana Menteri, lalu segera menemui Nora di luar. Dan sesuai dengan hasil rapat para petinggi, akhirnya mereka mengumumkan hasil tersebut melalui media bahwa masyarakat ibu kota Oslo harus segera dievakuasi karena mereka akan mengatasi sang raksasa itu dengan jalur militer. Sementara itu, di dalam mobil, Nora dan Andreas teringat sebuah teka-teki dari ayahnya Nora. Dan ternyata teka-teki itu menuju pada sebuah tempat yang ditempati oleh seorang tokoh yang bernama Sinding. Tidak berlama-lama, mereka pun menemui sang tokoh tersebut. Disinilah teka-teki mereka semua terjawab. Ternyata, di bawah kediaman Sinding terdapat gua yang dulunya adalah rumah Raja Troll. Lalu Sinding menceritakan tentang apa yang terjadi pada saat kristenisasi Norwegia dan pembantaian para troll. Tetapi pada saat peristiwa pembantaian, masyarakat Norwegia ini menyelamatkan salah satu anak dari Raja Troll dan memenjarakannya di pegunungan Dorf. Mendengar cerita itu, Nora dan Andreas mendapat kesimpulan bahwa sang raksasa itu muncul bukan untuk mengganggu, tetapi hanya untuk kembali ke rumahnya. Karena tempat persembunyiannya di Dorf diganggu oleh proyek pembangunan pemerintah. Dan di sini juga Nora mendapatkan sebuah penemuan bahwa troll ini ternyata lemah dengan cahaya, terutama cahaya sinar ultraviolet. Nora dan Andreas mencari cara untuk menjauhkan serta menghentikan pergerakan troll dari ibu kota. Dengan bantuan dari Sinding dan Kapten Chris, akhirnya persiapan mereka pun sempurna. Rakyat Oslo sudah dievakuasi. Anggota militer pun sudah bersiap di perbatasan dan akhirnya troll pun mulai memasuki ibu kota. Serangan militer pun diluncurkan, tapi apa daya, serangan militer ini tidak berdampak apa-apa pada tubuh troll. Nah, melihat hal itu, sang Perdana Menteri pun memutuskan untuk menyerang troll dengan menggunakan serangan nuklir. Di sisi lain, Nora dan Andreas bergegas melaksanakan rencananya. Tetapi seorang wanita yang bernama Sigrid memberitahukan kepada Andreas bahwa militer akan menggunakan serangan nuklir dan Oslo akan dihancurkan. Andreas yang mendengar hal tersebut memerintahkan Sigrid untuk meretas sistem peledak agar kehancuran tidak dapat terjadi, dan Sigrid pun menyanggupi perintah tersebut. Akhirnya, Nora dan Andreas sampai pada titik yang mereka rencanakan. Dengan membawa sebuah tengkorak dari rumah Raja Troll, mereka pun memancing sang troll menjauh dari ibu kota dan ternyata rencana itu berhasil. Troll mengikuti mobil mereka menjauhi ibu kota. Tetapi karena suatu gesekan, tali yang mengikat tengkorak itu pun akhirnya putus. Lalu tengkorak itu pun akhirnya jatuh. Troll mengambil tengkorak tersebut, lalu sang troll pun berkaca pada sebuah gedung. Karena dia terkejut dengan kaca yang tiba-tiba pecah, akhirnya tengkorak itu pun jatuh dan hancur seketika. Melihat kejadian itu, sang troll pun akhirnya marah lalu mengejar mobil Nora. Di sisi lain, Sigrid dengan segala kemampuannya berhasil meretas sistem peledak dan akhirnya peledakan pun dapat dihentikan sementara. Seckert kebingungan karena peretasan tersebut, tetapi tidak lama kemudian dia berhasil memergoki Sigrid yang sedang berkutik dengan laptopnya. Dan akhirnya Sigrid pun ketahuan dan mendapatkan ancaman dari Seckert. Kemudian Seckert pun mengaktifkan kembali sistem peledakan tersebut. Nora yang masih dikejar oleh troll sampai di depan Kapten Chris. Di dalam rencananya,
Nora meminta kepada Kapten Chris untuk menyiapkan 10 lampu bertegangan tinggi untuk membuat sang troll tidak dapat berkutik. Saat mereka sampai di tempat itu, mereka panik karena sang troll ini masih menyerang mereka. Tetapi pada saat troll sudah berada di tengah-tengah lingkaran lampu, Chris pun menyalakan 10 lampu tersebut dan akhirnya pergerakan troll pun berhasil dihentikan. Di sisi lain, sang pilot yang bersiap menembakkan rudal nuklirnya menginformasikan bahwa masih ada warga sipil di sekitar sang raksasa. Seketika, sang jenderal pun akhirnya membatalkan misi tersebut, tetapi tidak untuk Secord. Dia berusaha keras untuk tetap menembak si raksasa tersebut dengan nuklir. Lalu terjadilah sedikit keributan di sana. Sigrid yang kesal memukul Secord hingga pingsan dan akhirnya keributan pun dapat dihentikan. Melihat troll yang tersiksa, akhirnya Nora mematikan lampu tersebut dan meminta sang troll untuk segera pergi kembali ke pegunungan Dwarf. Tapi apa daya, pagi pun datang. Sinar matahari memancar menerangi tubuh troll. Dan akhirnya sang troll pun seketika mati dan berubah menjadi batu. Kematian troll membuat sebuah bukit kecil di tengah-tengah taman. Dan akhirnya mereka menamai bukit tersebut dengan nama Bukit Tobias. Film diakhiri dengan sang Perdana Menteri yang tiba di tempat itu lalu mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Nah, sampai sini film Troll 2022 pun akhirnya selesai. Oke, bagi gue ini endingnya cukup bagus ya. Walaupun gue kasihan nih lihat si trollnya. Tapi ya kalau dibiarin juga sih, si troll ini bakalan ngerusak apa aja gitu yang ada di kota sih. Dan memang ya, terkadang proyek-proyek pemerintah itu tuh emang ada plus minusnya ya. Tujuannya memang baik, ingin mempermudah rakyat dalam bertransportasi. Tapi ya udahlah, gue nggak ngurusin hal itu. Yang gue mau lakuin sekarang adalah sama dengan apa yang dilakukan sang Perdana Menteri ke Nora dan Andreas, yaitu berterima kasih. Terima kasih buat kalian yang udah membantu mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kalian selalu mendapatkan keberkahan. Gue Murphy undur diri. Stay safe and goodbye.